Binat. Hmm? Sekarang gue nggak cuma ngebacain satu kiriman cerita tentang kuntilanak, tapi gue juga jadi reminder buat kita semua kalau siapapun itu boleh buat percaya atau enggak sama yang namanya setan. Oke. Tapi satu hal yang pasti menurut gue kita harus banget ngejaga omongan kita jangan sampai aneh-aneh atau kesannya nantangin si setan-setan ini. Hmm. Alasannya kenapa? Biar nggak ngalamin kejadian dialamin sama si pengirim cerita ini. Namanya Angga gue samarin ya. Oke. Angga ini seorang retail associate fashion gitu dari salah satu brand lokal Jepang yang ada dan mungkin sering kita lihat di mall-mall. Gue Oke. juga nggak bisa spesifik nyebutin brandnya apa, pokoknya mallnya itu ada di Jakarta Selatan lah. Hmm. Nah buat pembukaan singkat, jadi sebenarnya hal mistis atau setan itu tuh bukan hal yang jauh dari Angga. Dari kecil dia tuh udah bisa dibilang sering banget lihat setan. Salah satu sosok yang paling jelas dia ingat, dia tuh pernah ditongolin sama kuntilanak yang lagi duduk di atas pohon. Wah, Mukanya emang samar waktu itu, tapi secara bentuk Angga tuh yakin banget kalau itu Mbak Kunti. Angga jadi sering lah diketawain atau bercandain sama teman-teman sekolahnya dulu. Tapi gara-gara itu juga mungkin bisa dibilang Angga tuh jadi lebih berani dan gak gitu percaya sama hal mistis karena udah ngeliat gitu kan. Hmm. Selain itu emang Angga tergolong orang yang kalau ngomong nyeletuk atau bercanda tuh emang sering offside dan berlebihan apalagi kalau misalnya ngomongin tentang si setan-setan ini. Oke. Setiap ada temen yang coba nakut-nakutin, dia simpel aja kayak tongolin aja kalau berani gitu. Sesimpel itulah. Ya, 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 ya. Nah semua pola pikirnya si Angga ini akhirnya berubah Nat, after dia ngalamin kejadian horor ini. Tadi kan gue udah bilang tuh, Angga tuh kerja sebagai retail associate di salah satu toko fashion brand asal Jepang di mall. Hmm. Buat gambaran ini layoutnya ya, layout si tempat Angga kerja. Ini bentukannya persegi panjang, di depannya tuh ada entrance pintu masuk toko, sebelah kiri ada staff room yang di sampingnya barengan sama gudang item, di tengahnya ada all item yang lagi dijual, terus di pojok sebelah kanan ada gudang marketing aset, kayak buat nyimpen manekin, panel info, tangga, bracket, dan lain-lain. Oke. Di tempat Angga itu sistem kerjanya dibagi-bagi atau di rolling, Nat. Misalnya kayak di jam pertama tuh tugas lo sebagai ngejagain gudang item buat nyiapin barang-barang. Nah beres itu lo bisa di rolling ke kasir, Hmm. ke ruang jahit, bahkan Oke. jadi marketing associate. Ya, ya. Intinya pegawai tuh nggak cuma diem di satu tempat. Kejadian pertama dialamin sama Angga waktu pas dimulai dari dia lagi giliran ke gudang item buat persiapan barang jualan kayak ngelipet item, ngegantungin item dan sebagainya. Di gudang ini tuh banyak banget meja beroda buat ngelipet item dan kotak-kotak kardus. Hmm. Secara SOP sebenarnya tuh katanya ya, mereka tuh nggak boleh kerja atau pegang gudang item lebih dari maghrib atau jam 6 sore. Tapi alasannya make sense Nat. Karena di jam-jam itu tuh customer lagi rame-ramenya. Jadi semua pegawai itu tuh harus fokus buat jualan. Oke. Nah satu hari, Angga sama satu orang temennya sebut aja namanya Siti. Itu tuh lagi di gudang item sampai jam 8 malam. Karena emang kebetulan lagi banyak banget new item yang harus diselesain. Dilipet-lipetin, dipajang segala macam. Sampai akhirnya, walaupun udah lewat maghrib, perasaan si mereka berdua tetap sama. Kayak nggak ada yang aneh dan kerja aja gitu. Tapi pas Angga ini lagi nyiapin display item, tiba-tiba lampu gudang itu tuh mati. Hmm. Angga langsung nyuruh Siti buat nyalain saklar lampu sambil ngedumel bilang kayak, elah perusahaan gede masa lampunya mati? Gak Hmm. mungkin dong ini gara-gara setan, masa gabut banget gitu. Oke. Nah Siti yang notabene ini emang penakut langsung minta Angga buat kayak jangan ngomong kayak gitu gitu. Gak lama dari situ tiba-tiba kedengeran ada suara kardus box kegeser. Angga nyeletuk lagi. Yaelah sosokan kuat dorong kardus, kalian ini kerjain kerjaan gua gitu. Ih. Dan yang terjadi Nat, after itu, detik itu juga meja di sekitaran Angga sama Siti langsung beneran kegeser kayak ada yang narik. Wah, anjir. Hmm. Siti kaget, dia teriak. Dia langsung detik itu juga lari histeris keluar dari gudang dan ninggalin Angga. Sedihlah nih Angga, harus nyelesain semuanya kan karena temennya cabut, ketakutan. Dan ternyata nggak selesai di situ Nat. Kebesokan harinya, Angga tuh ngalamin kejadian mistis yang akhirnya bikin dia jadi takut sama setan untuk pertama kalinya. Oke. Kebetulan besokannya tuh Angga dapat shift closingan yang dimana maksimal tuh cuma boleh kerja sampai jam 11 malam. Hmm. Kalau lembur ya bisa juga sih sampai jam 12 malam katanya. Nah pas itu di malam itu,
Shift closing itu tuh cuma berlima, salah satunya barengan sama atasan Angga yang namanya Cindy, Kak Cindy, si Angga tuh manggilnya. Oke. Singkat cerita, toko tuh udah tutup jam 10 malam dan kerjaan Angga kalau udah tutup tokonya yang ngerapin all item aja lah. Sampai bakal layout change-nya tuh kalau emang ada arahan lah. Nah di jam 11 itu Kak Cindy tuh bilang kalau 3 orang temannya Angga itu tuh disuruh clock out atau pulang duluan. Jadi cuma nyisain Angga sama si Kak Cindy buat nyelesain kerjaan malam. Di sini posisi Angga itu tuh lagi ada di area kids item dekat sama gudang marketing aset. Nah pas Angga lagi fokus buru-buru ngerapin item, tiba-tiba kedengeran ada kayak suara orang batuk, tapi suara tuh kayak bapak-bapak tua. Hmm. Munculnya dari ruangan marketing aset. Angga langsung buru-buru masuk ke ruangan itu buat ngecek, dan pas dibuka pintunya, itu tuh gelap, Bi. Nah, lampu yang nyala tuh cuma ada satu, itu pun juga di pojok tempat manekin. Hmm. Dari situ Angga lihat kayak, ini kayak manekin tapi bukan manekin. Kayak Hmm. nggak pernah lihat dia manekin kayak begini. Oke. Disamperin lah sama si Angga. Pas disamperin, dan pas makin deket, Angga kaget banget karena si patung itu tiba-tiba ngebalikin badannya sendiri, Bi. Nah, mampus lu. langsung kayak adep-adepan sama Angga. Dan sosok manekin itu ternyata sosok tinggi, gede, serba gelap, badannya berbulu, matanya merah, dan ya kita tahu lah yang lagi tatap-tatapan sama Angga bukan manekin, Iya, heeh. Iya. tapi genderuwo gitu Bener. kan. Heeh. Angga langsung takut, dia lari keluar ruangan, dan pas banget keluar di depan pintu tuh dia dikagetin sama Kak Cindy yang tiba-tiba udah berdiri depan dia. Di situ Kak Cindy ternyata nyariin Angga dan bilang kayak gini, "Nggak, ayo pulang, nggak, udah jam segini. Lu nggak mau pulang? Mau nemenin aja emang?" Nah posisi di sini jam 11.50. Oke. Angga cuman ngangguk, tapi ada satu kalimat yang bikin Angga salfok. Kak Cindy bilang, "Mau nemenin aja emang?" Kayak maksudnya nemenin apa nih? Gitu Iya, kan. iya, iya. Karena posisinya pas banget Angga baru ketemu sama genderuwo gitu. Hmm. Nah mana mungkin juga kan dia tahu gitu. Tapi ya Angga ya udahlah lanjut aja ke staff room buat siap-siap pulang. Ini FYI kalau mau pulang tuh harus body check di pintu masuk, dan yang ngecek itu harus atasannya langsung. Hmm. Dan percaya nggak percaya, Bi. Nah, pas Angga sampai di entrance, ternyata Kak Cindy barengan sama 3 orang pegawai lainnya yang tadi disuruh balik ya kata si Cindy, itu tuh udah ada di sana berdiri semua. Mampus. Nah, padahal Kak Cindy tuh barusan masih barengan sama Angga. Iya, Iya. iya. Nggak mungkin pindah dong, tiba-tiba cepet. Dan yang lebih gongnya lagi, yang ditulis sama si Angga dan ngirim ke kita ini, katanya Kak Cindy tuh langsung marahin Angga karena katanya harusnya mereka tuh udah bisa pulang duluan dari jam 11 malam. Hmm? Tapi jadi nggak pulang-pulang karena Angga tuh dicariin sama mereka tapi nggak ketemu-ketemu. Hmm? Angga langsung bilang, "Lah Kak, tadi kan lo yang bilang anak-anak suruh pulang duluan, terus kita berdua kerja sampai malam. Iya, Lo iya. juga yang barusan bilang akhirnya kayak ngajakin gue balik karena kemalaman kan?" Nah tapi kalau dari muka teman-temannya Angga ya, yang Angga tulis ini beneran kayak teman-teman tuh kayak kecapean, kayak beneran kecapean abis nyariin Angga gitu. Hmm. Nah ternyata intinya Angga tuh udah hilang sekitar 1 jaman, Bi. Nat. Wow. Dan selama 1 jam itu, setiap ada yang nyamperin Angga, itu tuh bukan orang. Itu tuh kayak mungkin setan yang nyamar jadi Kak Cindy. Dan seakan-akan kayak ngasih tahu kalau Angga tuh dari tadi ditunggu di entrance buat pulang. Jujur aja kata Angga, dibanding setan-setan yang berwujud pocong, kunti, atau genderuwo gitu, Hmm. sosok malam itu yang beneran bikin Angga paling takut. Karena sosok yang bisa nyamar jadi orang-orang terdekatnya Angga. Dan atas kejadian barusan, pesan Angga tuh cuma satu katanya. Kalian semua boleh nggak percaya sama setan, tapi jangan pernah ngomong sembarangan atau berlebihan atau bahkan nantangin mereka. Karena bisa jadi yang dirasain sama Angga itu adalah mungkin ya ngingetin Angga biar kayak jangan terlalu ngasal lah kalau ngomong. Iya bener, soalnya dia kan dari awal juga mulutnya sompral banget gitu Mm-mm, loh, mm-mm. nantang-nantangin mulu. Apa jangan-jangan si Kuntinya itu juga suka sama Angga ya? Mungkin ya. Tapi gue memang setuju juga sama Angga sih. Kalau udah ada sosok yang menyerupai orang yang kita kenal gitu ya. Atau yang bikin kita jadi kelihatan ngablu dari orang-orang lain tuh menurut gue gak cuma menyebalkan tapi jadi kayak efek dominonya cukup panjang menurut gue. Bener lebih serem dibanding yang bener ada sosok kayak gitu ya. Iya, heeh. Bih Nat, gue ada cerita yang dikirimin sama cewek namanya Astri.
Ini namanya akan gue samarin semua ya. Hmm. Jadi Astri itu punya temen kerja yang deket banget, tapi udah lama resign. Nah, terus temennya ini dapat kerjaan baru di perusahaan di bidang kayak F&B gitulah. Oke. Ini perusahaan kata Astri, lo bakal tahu di mana dan itu namanya apa. Makanya dia nggak mau kita nyebutin namanya tuh apa, nama perusahaannya. Oke. Nah, nama temennya Astri ini sebut aja Ayu. Gak kerasa Ayu tuh udah setahun kerja di sana dan Ayu ngabarin kalau dia itu dapat promosi jabatan di perusahaan F&B ini. Nah, tapi Ayu cerita sama Astri kalau dia tuh nggak enak sama rekan kerjanya yang lebih lama dari dia, tapi belum dapat promosi jabatan. Oh. Dan rekan kerjanya Ayu ini bener-bener pengen naik jabatan banget, Binat, kayak ambis banget itulah. Tapi yang dapat malah si Ayu. Ayu. Oh. Nah, awalnya tuh Ayu nolak. Bener kata lebih karena dia nggak enak sama si Mhm. temennya itu. Paham. Nah, tapi akhirnya si atasannya itu tuh bener-bener nyuruh Ayu naik jabatan. Mau nggak mau, Ayu setujuin lah. Nah, tapi Ayu tuh katanya harus ngejalanin masa training dulu selama 3 bulan di beda kota. Kata atasannya, Ayu tuh nanti dikasih mes buat tempat tinggal dia. Dan katanya Ayu nggak sendiri, bakalan ada rekan kerja lainnya yang ikut training juga. Jadi Ayu tuh nggak sendirian lah pokoknya tinggal di sana. Oke. Diokein lah sama Ayu nih. Ayu berangkat dari Jakarta ke lokasi, dianterin sama keluarganya. Nah, ternyata Ayu tuh bakalan training di cabang yang ada di rest area di tol. Yang nggak bisa disebutin nih tol mana ya rest areanya juga. Oke. Ayu pas sampai pertama-tama tuh harus datang ke toko cabangnya dulu, baru diantar ke mesnya. Jarak dari mes ke toko itu yang di rest area itu nggak jauh. Pas nyampe di tempat mes, Ayu dan keluarga tuh sempat kaget karena kayak bangunan tuh kosong udah lama gak dihuni gitu lebih. Nat, Ayu sempat nanya nih ke orang perusahaannya itu yang ikut nganter juga. Tapi jawabannya logis, katanya rumahnya tuh emang khusus buat anak-anak yang mau di training. Jadi makanya jarang tempatin. Dan Ayu kan juga sempat nanya tuh kalau katanya Ayu nggak sendirian, soalnya bakal ada rekan kerja lainnya yang emang bakal tinggal di mes bareng sama Ayu. Makanya Ayu rada tenangan kan. Nah, tapi ternyata Nat, semuanya itu beda cabang dan Ayu tuh kebagian ditempatin di cabang yang di rest area. Mau nggak mau, Ayu tuh sendirian ternyata di mes itu. Awalnya keluarga tuh nyaranin Ayu buat ngekos aja, tapi ternyata kosan di sana tuh jauh-jauh banget dari tempat kerjanya Ayu. Makanya Ayu mau nggak mau milih di mes aja tinggalnya. Singkat cerita, jalan sebulanan lebih emang aman-aman aja. Ayu nggak ada masalah sama sekali. Ayu cerita sama Astri katanya ada kayak gangguan-gangguan tipis, tapi itu bukan bikin dia nggak betah tinggal di sana. Nah, beberapa gangguan dialamin sama Ayu tuh kayak ada sempat suatu hari, ini biar lo kebayang ya berdua ya. Kayak halaman depan mesnya tuh banyak banget pohon mangga, kayak daunnya tuh gede, batangnya gede gitu. Belakang rumahnya, belakang mesnya tuh ada pohon jeruk. Samping mesnya itu tuh ada rumah, ada kuburan dan ada pohon melinjo. Samping kirinya itu tuh banyak pohon bambu dan juga pohon pisang. Jadi kebayang gak lo kayak tempat mesnya tuh dikelilingin sama kayak banyak pohon-pohon gitu lah. Iya, agak-agak di tengah kebun gitu berarti ya? Iya. Nah, tiap malam setelah maghrib, Ayu tuh kayak sering banget denger ada kayak suara angin kenceng. Terus ada suatu malam tuh ada kayak suara srek srek srek, kayak suara orang lagi main ayunan. Keluarlah Ayu buat ngecek tapi ternyata kosong. Masuk lagi lah Ayu ke rumah, ke mes itu. Pas baru masuk tiba-tiba ada lagi nih suara kayak buah jatuh, kayak pok 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 gitu. Sebenarnya mungkin gak horor-horor amat, cuman karena parno kali ya Mo ya. Nah, kalau ada suara apa, Ayu ngecek gitu loh. Iya, ya karena bukan rumah dia juga kan. Jadi setiap ada suara-suara tuh Ayu tuh langsung ngecek lah. Nah, di momen ini ada kayak suara buah jatuh kayak puk-puk gitu yang tadi gue bilang. Ayu keluar lagi buat ngecek. Dari arah sebelah kanan mes, karena didengar tuh suara buah jatuh tuh dari kanan. Nah, di kanan kan gue bilang tuh ada kuburan dan ada pohon melinjo kan. Pas Ayu nengok ke kanan, ternyata di sebelah pohon melinjo itu Ayu ngeliat ada pocong berdiri. Aduh, Ngeliatin dia gitu. Langsung lari lah dia masuk ke mes itu kan. Itu pertama kalinya Ayu ngalamin kejadian horor. Nah, setelahnya banyak lagi nih kejadian horor lebih. Nah, mulai dari tiap malam Ayu tuh kayak nyium bau-bau luka, bau amis darah, bau busuk. Sampai ada kejadian yang bikin Ayu juga ini nih lumayan takut lah nih di malam Jumat nih. Pas Ayu lagi tidur, mungkin perkiraan jam 1-an malam, Ayu kebangun buat nyari guling di kasurnya. Tapi matanya merem gitu loh, kebayangkan kalau orang ngelindur gitu. Iya, ya kayak seadanya aja gitu kan nyarinya. Tangannya gerak-gerak nyari guling sambil merem, tapi gak ketemu. Akhirnya buka mata lah si Ayu. Pas buka mata, Ayu tuh ngeliat ada 2 sosok pocong berdiri di sampingnya Ayu, Aduh, di sebelah kasurnya. Pocong yang satu, kain kafannya tuh kata ada noda tanah gitu. Yang satu lagi, kain kafannya tuh penuh darah banget di bagian dadanya, Bi. aduh anjir.
Dan yang lebih chaosnya lagi, Ayu tuh ngeliat muka pocong ini rata. Serem banget kan? Dua-duanya. Dua-duanya. Aduh. Di situ Ayu keringetan banget, Ayu takut. Tapi pas Ayu kocok-kocok matanya dan dia coba tegesin pandangannya lagi, dua sosok itu tiba-tiba hilang. Sebenarnya kejadian itu tuh bikin Ayu takut. Cuman kata Ayu itu kayak dia mengiyaudahkan gitu lah, daripada dia mikir dia nggak betah di sana kan. Nah, karena kejadian itu setelah beberapa hari, alhamdulillah nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Nah tapi di minggu berikutnya ada kejadian horor lagi yang bikin hidupnya Ayu tuh berubah, Nat. Suatu hari tuh Ayu lagi ngabarin Astri kalau dia tuh jatuh pas lagi kerja, kakinya tuh keselio dan harus dibawa ke rumah sakit. Ayu sempat fotoin tuh ke Astri kalau kakinya emang bengkak, nggak masuk 3 hari. Terus Astri nyaranin lah buat pulang ke Jakarta biar ada keluarga yang ngurusin gitu. Tapi Ayu nggak mau. Ayu bilang kayak cuman keselio doang, nggak apa-apa kok. Dan ternyata bener, Nat. 3 hari Ayu udah masuk kerja lagi, dan berarti emang kakinya nggak terlalu parah dong. Nah selang seminggu kaki Ayu tuh bengkak lagi, dan ini bener-bener bengkak banget kayak kaki gajah gitu, kebayangan loh. Iya. Nah kata dokter di daerah sana ya, di kampung sana ya, mungkin itu efek dari keselio yang soalnya tuh cairan di dalam kakinya tuh bagian bawah kayak menggumpal gitu. Ya. Terus kata dokternya tuh ngeluarin cairannya tuh juga kayak nanah gitu, soalnya ada benjolan gitu kayak bisul. Setelah dikeluarin cairannya sama dokternya, untungnya kakinya Ayu tuh udah kempes lah, udah gak bengkak lagi. Nah abis dari situ Ayu tuh cerita kalau sepanjang dia sakit tuh dia mimpi aneh-aneh. Dia mimpi dikejar-kejar ular. Terus dia juga mimpi ada kayak sosok cewek yang ngejar dia juga. Terus Ayu juga mimpi kalau banyak banget orang yang nangisin Ayu, termasuk saudara-saudara Ayu yang udah meninggal. Itu tuh datang ke mimpi Ayu sambil nangis. Nah di situ tuh Ayu udah mulai gelisah dan kepikiran juga. Ayu bilang lah, akhirnya nih udah gak kuat dan pengen pulang aja. Kayak bahkan dia cerita sama Astri, ya gak apa-apa lah gue gak naik jabatan daripada gue takut gitu kan. Tapi Astri tuh bilang kayak nanggung udah sebulan lagi, masa sia-sia aja. Ayu tuh bingung posisinya, karena dia mikir bener juga, udah sebulan lagi masa trainingnya, masa dia cabut, sayang kan. Iya benar. Ditenangin sama Astri, akhirnya Ayu mengiyakan lah buat lanjut training biar dia kerja di sana. Selang seminggu setelah si Ayu cerita ke Astri, kakinya Ayu tuh bengkak lagi. Ayu bener-bener kesakitan, kali ini sampai demam menggigil. Dan akhirnya keluarganya Ayu tuh ngejemput dia lah buat dibawa pulang. Pas udah nyampe Jakarta, dibawa ke RS nih sama keluarganya Ayu. Nah tapi kata dokternya, dia tuh bilang kalau Ayu tuh gak ada sakit apa-apa, kakinya aman-aman aja, dan bahkan bekas keselio itu juga gak bikin efek apa-apa sebenarnya. Di situ tuh keluarga Ayu udah mikir kayak, ini kayaknya ada yang ngusilin nih, ada yang aneh nih. Akhirnya keluarga Ayu ngedatengin lah orang pinter yang emang udah biasa, dalam tanda kutip, yang nanganin keluarga mereka. Sebut aja namanya Bu Asih. Bu Asih ini bilang kalau Ayu tuh ada yang ganggu, dan beneran ada yang mau bawa Ayu. Bu Asih minta Ayu buat dipulangin aja ke rumah biar segera diobatin, karena kalau di RS kan takutnya ada imbas yang lain-lain yang gak harusnya diselesain gitu kan. Udah tuh sampai rumah, Bu Asih ngasih air yang udah dibacain doa, diminum sama Ayu, dan Bu Asih minta buat airnya tuh dibalurin ke kakinya Ayu. Bener tuh, udah dikasih airnya. Pas si Ayu minum minuman dari Bu Asih, terus juga diolesin ke kakinya Ayu. Kaki Ayu katanya agak mendingan dan kondisinya tuh udah lumayan oke lah. Tapi ternyata gak sampai situ aja kejadiannya, gangguannya tuh. Pas Ayu sampai rumah tuh, Ayu tuh kesakitan lagi di bagian kaki dan badannya tuh menggigil banget. Langsung lah nih si keluarganya Ayu tuh nelpon Bu Asih lagi dan minta Bu Asih buat datang ke rumahnya dia, rumahnya keluarganya Ayu. Diiyain sama Bu Asih, akhirnya Bu Asih dijemput sama bokap dan saudara cowoknya Ayu naik mobil. Dan by the way, rumah Bu Asih tuh lumayan jauh ya rumahnya sama jarak rumahnya si Ayu. Udah tuh selagi mereka di jalan, pas dari OTW rumah Bu Asih ke rumah Ayu, banyak banget gangguannya. Pertama ada yang nyerempet mobil mereka, terus ban mobil mereka kempes, sempat mogok juga. Dan bahkan di sepanjang jalan, Bu Asih tuh gak berhenti-berhenti, mulutnya kayak komat kami gitu, Nat. Dan gangguan terakhir, pas banget mau nyampe rumahnya Ayu, tiba-tiba Bu Asih tuh teriak sambil nutup mata, dan katanya tuh mati tuh perih banget. Ya yang ada di mobil chaos lah, kaget lah ngeliat Bu Asih tiba-tiba kayak gitu kan. Bu Asih bilang kayak jalan aja, udah jangan berhenti, jalan aja. Akhirnya bokapnya Ayu ngebut sampailah nih di rumah Ayu. Bu Asih tuh ngeliat kondisi Ayu di ruang tamu bener-bener udah kasihan banget lah gitu. Bu Asih langsung merintahin semuanya buat masuk ke dalam kamar, dan jangan sampai ada yang keluar kamar sebelum Bu Asih bilang buat boleh keluar kamar. Di dalam kamar semua orang tuh denger
dan ngeliat juga teriakan Ayu bener-bener kesakitan. Terus juga Ayu muntah-muntah. Dan proses itu tuh lumayan lama Nat. Setelah suara Ayu udah mulai redaan, udah gak teriak-teriak kesakitan gitu, akhirnya Bu Asih tuh memperbolehkan mereka buat keluar kamar. Oke. Di sana pada ngeliat lah, Ayu tuh tiduran lemes banget. Muntahnya tuh juga ternyata muntah lendir dan banyak banget Nat. Dari situ akhirnya Bu Asih tuh ngejelasin kalau ternyata perusahaan itu tuh yang minta si Ayu naik jabatan, itu tuh adalah perusahaan yang nyari tumbal setiap tahunnya. Wah, gila. Dan tahun ini yang dapat itu yang terpilih ya, itu tuh Ayu. Wah. Dan rumah kosong yang di rest area itu yang katanya tuh mesnya, ternyata itu tuh tempat tinggal makhluk halus yang dipegang sama perusahaan itu. Anjir. Wah. Sakit di kakinya Ayu pun juga ternyata bukan sakit medis Nat. Kata Bu Asih, itu tuh karena kaki Ayu tuh dililit sama ular dan cairannya bengkak itu tuh kayak bisa ularnya. Shit. Setelah Ayu benar-benar sembuh dari situ, akhirnya Ayu tuh minta resign lah dari tempat kerjanya. Dan temennya si Ayu yang katanya ambis banget itu, yang pengen naik jabatan, beneran tuh naik jabatan lah dia. Nah tapi setelah 3 bulan si temennya Ayu naik jabatan ini, Ayu dapat kabar kalau orang itu ternyata sekarang ada di rumah sakit jiwa Nat. Wah, anjir. Gila kan? Chaos banget sih. Karena temennya nggak tahu kalau ternyata itu tumbal gitu loh. Iya. Karena kalau dipikir-pikir ya Moya, itu tuh dilema banget sih. Maksudnya lu sebagai orang yang bekerja pasti kan pengen jabatan lu naik dong. Ya gak sih? Ya. Cuman kalau misalkan jabatan lu naik, ya garis finish yang lu dapet adalah ya kalau nggak lu mati jadi tumbal, lu masuk rumah sakit jiwa tadi lu bilang kan. Iya. Ya jadi pilihannya lu bekerja di jabatan itu aja, nggak naik-naik gitu ya, nggak promosi sama sekali, atau lu naik jabatan tapi ya lu jadi gila, lu jadi tumbal. Pilih dah lu mau yang mana? Iya bener Bahkan sebenarnya kan gue tahu ya perusahaan F&B yang diceritain sama Ayu itu apa. Nah gue tuh takutnya, kan gue gak bisa nge-spill nih ke kalian perusahaan F&B yang Ayu maksud tuh apa. Nah gue takut aja sebenarnya kalau misalnya lu bisa nge-sense atau lu tahu sebenarnya perusahaan itu apa, karena banyak banget di rest area kan. Gue takutnya bisa jadi lu one day bakalan masuk ke perusahaan itu dan amit-amit bakal bisa jadi korban selanjutnya. Karena tiap tahun perusahaan ini kan nyari tumbal.